Salam Bapak Ibu, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Mari kita akan bersama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Pada mulanya Allah. Nat yang akan saya bacakan pada saat ini di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1, di mana mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kejadian 1 ayat 1 ini berkata bahwa Alkitab diawali dengan 3 kata itu. Dan memang alangkah indahnya bila segala sesuatu termasuk kerinduan serta upaya kita untuk hidup berkemenangan, bertolak dari Allah dan dimulai bersama-sama dengan Allah. Mengapa? Sebab bila Allah benar-benar menjadi yang awal, kita akan mempunyai titik pijak yang kuat dan kokoh. Rute perjalanan hidup akan mempunyai titik tuju yang jelas. Di antara kedua titik itu, yaitu titik pijak dan titik tuju, setiap langkah kita akan mempunyai titik orientasi yang pasti. Itulah yang akan terjadi bila hidup kita dengan setia berpegang kepada satu prinsip ini. Pada mulanya Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi bagaimana kenyataannya? Dan kenyataan ini justru sangat menyedihkan. Sebab walaupun hampir semua orang Kristen mengamini dan menginginkannya, namun ya cuma sebegitu, berhenti pada niat, sedangkan untuk maju lebih jauh daripada sekadar rindu. Tidak mampu, saudara. Mengapa begitu kontradiksi? Sebab realitas hidup menuntut yang lain, menuntut tindakan-tindakan yang konkret, yang pragmatis dan realistis. Bukan cuma gagasan-gagasan yang manis, bukan cuma impian-impian yang romantis. Bagi banyak sekali orang, hidup mulai dengan Allah itu terlalu abstrak, bahkan orang bilang itu terlalu absurd, tidak realistis katanya. Seolah-olah hidup yang indah atau yang ideal di muka bumi ini ada dan mungkin, padahal tidak. Realitas Allah atau kenyataan Allah atau eksistensi dari Allah bagi banyak sekali orang merupakan sesuatu yang terlalu jauh untuk dapat dijangkau dan terlalu asing untuk dapat dikenal. Ini bahkan tercermin dalam ayat-ayat Alkitab sendiri, misalnya ayat yang satu ini. Yang Maha Kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya. Di dalam Ayub pasal yang ke-21 ayat yang ke-15, atau di dalam Ayub pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 yang mengatakan demikian. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tinggi seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang ke gereja sepertinya setia, tetapi mereka tidak tahu tujuan ibadah itu untuk apa. Mereka tidak pernah merasakan atau menikmati dari manfaat yang kita lakukan dalam ibadah. Lalu mereka itu tidak mengerti karena mereka tidak mengerti tentang Allah itu seperti apa. Mereka belum mengerti hakikat Allah, kekuasaannya yang maha kuasa, yang tinggi dan dalamnya dinyatakan sebegitu hebat dan luar biasa yang ditulis oleh Ayub. Sekali lagi, soalnya bukanlah soal percaya atau tidak percaya, melainkan apa yang harus dipercayai, apa konkretnya. Nah ini saudara,
Banyak orang Kristen menyembah Allah tapi tidak mengerti tentang Allahnya. Banyak orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak pernah merasakan manfaat dari ibadah itu. Sehingga orang itu kadangkala hanya beribadah kepada Tuhan hanya seperti sebuah aktivitas rutinitas yang dilakukan tanpa ada kerinduan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan itu datang kepada Allah yang maha besar, kepada Allah yang maha kuasa, yang tinggi dan besar, bahkan dalamnya melebihi dunia orang mati. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, sehingga banyak orang yang berperilaku atau berperasaan seperti itu, sehingga wajar saudara kalau orang-orang seperti itu akan kecewa, ya. Karena apa? Mereka itu tidak mengerti Allah yang sebenarnya. Ketika ada persoalan, kesulitan, ya mereka akhirnya yang terjadi, mereka itu frustasi. Tak perlu terlalu dihantui perasaan bersalah saudara. Sebab tokoh-tokoh Alkitab pun tidak luput sepenuhnya dari pertanyaan-pertanyaan seperti apa manfaatnya Allah. Ada banyak contoh di tokoh-tokoh Alkitab yang akhirnya harus meninggalkan Tuhan sementara itu, dan Tuhan harus mengingatkan kembali kepada mereka. Seperti Petrus misalnya, Tuhan ingatkan kembali untuk kembali kepada panggilannya. Apa yang dapat Tuhan lakukan untuk kita dan apa yang dapat kita lakukan untuk Dia, ini yang penting Bapak Ibu. Apakah benar Ia punya rancangan atas kita? Kalau benar, bagaimana mengetahuinya dan sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang serupa itu kemungkinan besar tak akan kunjung terjawab seumur hidup kita. Sehingga banyak orang yang putus di tengah jalan, berhenti di tengah jalan ketika persoalan masalah hidupnya itu sepertinya Tuhan itu senyap, sepertinya Tuhan itu masa bodoh, sepertinya Tuhan itu tidak mau tahu dengan keadaan kita. Namun saudara, begitu dengan amat keras Tuhan menghimbau agar Anda jangan pernah menyerah dan berhenti. Berkatalah begini kepada diri Anda sendiri. Meskipun mulai dengan Allah itu sangat sulit, ya saya ulangi sekali lagi saudara. Meskipun mulai dengan Allah itu sangat sulit, tetapi kalau tidak mulai dengan Allah, lalu aku mesti mulai dengan apa? Atau berpijak pada siapa? Dapatkah alternatif itu menjamin keadaan yang lebih baik? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kita yang sedemikian dekat sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu pun kadangkala diizinkan Tuhan menghadapi situasi sampai pada akhir hidupnya, kita sepertinya nggak ada jawaban. Pertanyaan tersebut itu amat krusial, amat penting sekali. Sebab sekali Anda salah pilih di titik awal, Anda akan semakin melenceng dari tujuan. Sebaliknya seperti bunyi pepatah, awal yang baik menyelesaikan setengah pekerjaan. Mulai dengan Allah memang amat sulit saudara, ya, karena kadang-kadang malah menjadi sangat sakit, berat sekali untuk memulai dengan Allah. Tetapi tidak mulai dengan Dia pasti celaka saudara. Hendaknya ini jelas sejak perjalanan kita sudah sampai di mana. Mari saya ingatkan kembali, awali saudara dan lebih dekat dengan Allah, maka saudara akan dituntun, diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.